Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu dalam rahmat Allah. Kita melanjutkan kajian kita minggu lalu bahwa dalam kitab Risalah Al-Walayah Said Muhammad Husain Tobatobai menegaskan bahwa untuk setiap aspek lahir agama itu ada aspek batinnya. Dan sungguh tujuan agama adalah untuk menyingkap alam yang lebih tinggi. Semua orang berkesempatan untuk mencapai ma'rifatullah dan melihat Allah. Dan minggu lalu sudah kita bahas bagaimana mencapai al-walayah atau mencapai melihat Allah dengan Allah. Namun dengan mengikuti nasihat-nasihat dari guru yang kita cintai, Allah yarham Ustadz Jalaluddin Rahmat. Dalam khutbah-khutbah Kang Jalal, kita bisa dapatkan bahwa menurut Ustadz Jalal, seseorang bisa menjadi kekasih Allah dengan meninggalkan cinta dunia, memperbanyak bermunajat dan menangis merindukannya, menjaga kebersamaan dengan para ulama as-shalihin dan mencintai fuqara. Melaluinya kita bisa mencapai al-luhuq bi imamihim fid dunya wal akhirah atau mencapai al-walayah atau tauhid zat. Nah, kembali kepada bagaimana kita bisa menambah bermunajat untuk menangis pada Allah, melembutkan hati kita untuk menangis pada Allah. Hari ini kita lanjutkan juga dari buku Ustadz Jalal, Doa dan Kebahagiaan. Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan pernah bersabda, janganlah kamu berkata bahwa ilmu itu ada di langit, sehingga yang naik ke langit pasti mendapat ilmu itu. Janganlah pula kamu berpikir bahwa ilmu itu ada di perut bumi. Siapa saja yang masuk ke dalamnya akan memperoleh ilmu itu. Ilmu itu tersembunyi di dalam hati nuranimu. Beradablah di hadapan Allah dengan adab kaum ruhaniyin. Berakhlaklah di hadapan Allah dengan akhlak kaum siddiqin. Kelak ilmu akan memancar dari hatimu. Allah akan memberikan ilmu kepadamu dan memenuhi hatimu dengan ilmu. Jadi melihat riwayat yang dikutip Allah yarham tersebut, bahwa kita mesti selalu harus bermunajat pada Allah seolah-olah Allah itu melihat kita setiap saat, setiap waktu, sehingga kita ketika seseorang merasa dilihat Allah, maka seorang harus beradab ya. Harus menjaga adabnya, akhlaknya, harus menjaga sopan santunnya pada Allah. Hal ini sangat penting sekali. Ya, mungkin itu salah satu kenapa dalam biasanya dalam pendidikan Islam, pendidikan itu biasanya disebut ta'dib ya, memberikan adab, mendidik kita menjadi beradab. Jadi adab, akhlak ini sungguh sangat penting, dan ilmu itu jalannya tidak sekedar kognitif, dan hakikatnya ilmu-ilmu ma'rifat tidak bisa diperoleh hanya dengan memaksimalisasi rasio kita, bahkan hati kita. Tapi hati kita, rasio kita, fisik kita harus kita didik untuk memiliki adab, berakhlak.
memiliki sopan santun pada Allah Ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi yang kata Ustaz Jalal mengejutkan beliau. Ya, ini akan saya bacakan. Hambaku, apakah memang perbuatan kamu menyuruh aku, tetapi perhatianmu ke kanan dan ke kiri? Kemudian kamu berbicara dengan sesama hambaku yang lain, mengarahkan seluruh perhatianmu kepadanya dan meninggalkan aku. Nah, jadi adab kepada Allah itu sebenarnya seperti adab pada sesama manusia. Bahkan manusia biasa saja kalau kita berbicara dengannya sambil menoleh atau kita mengacuhkan, maka manusia itu akan tersinggung. Itu tidak beradab. Bagaimana dengan kalau kita hendak bercakap-cakap dengan yang Maha Agung, yang Maha memberikan segalanya pada kita, Raja di Raja, Al-Aziz Al-Malik, sekaligus Ar-Rahim Ar-Rauf, Raja yang Maha Agung yang mengasihi kita lebih dari ibu kita. Nah, jadi kalau kita membaca misalnya bagaimana sholat menurut Imam Khomeini, di situ beliau mengingatkan, seringkali kita ketika takbiratul ihram itu membuka seluruh urusan dunia kita. Bahkan mungkin kunci yang hilang yang tadinya kita lupa ketika takbiratul ihram malah teringat semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi bagaimana ketika kita sholat? Bagaimana kita bermunajat pada Allah? Paling gampang menurut Al-Fakir, lihatlah keadaan pada saat kita sholat. Jangankan kita berdoa pada Allah, waktu sholat ini yang wajib kita lakukan. Apakah ketika kita membaca Al-Fatihah, kita ini merasa sedang bercakap-cakap dengan satu zat yang Maha Kudus, yang Maha melihat seluruh isi hati kita? Atau batin kita, pikiran kita melayang ke sana kemari? Nah, baca dalam bahasa Allah yarham, eloklah kita menghadap Tuhan sementara perhatian kita ke sana kemari. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, sebetulnya mengisi materi-materi seperti ini sangat berat buat Al-Fakir, karena Al-Fakir sendiri hampir setiap hari melakukan dosa-dosa ini juga. Senantiasa banyak berdoa pada Allah, senantiasa dan sambil mencuekkan Allah yang Maha Pengasih itu. Sekiranya bukan karena kasih sayang Allah, mungkin tidak tahu nasib Al-Fakir bagaimana. Memohon atau berdoa kepada Allah sudah selayaknya disampaikan dengan adab. Ada adabnya, ada tata caranya. Tapi adab terpenting adalah bahwa berdoalah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Ia melihatmu. Sehingga paling tidak kita seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang di balik tabir. Seorang raja di raja yang sekaligus lebih sayang kita ketimbang orang tua kita dan betapa besar keperluan kita kepadanya. Nah, setelah itu memang ada tuntunan. Pertama, membaca basmalah. Kanjeng Nabi SAW berkata tidak akan ditolak doa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beberapa adab-adab ini saya kutip dari kitab Silahul Anbiya
Munajat dan doa orang-orang yang sukses, karya Abu Zahra, penerbit Kota Ilmu Bandung. Kita sampaikan pada penulis itu Al-Fatihah, tasbihul salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu adab dari Allah Yarham ya, kalau pengen memahami sebuah buku, bacakan Fatihah pada penulis. Dan saya menghormati penulis walaupun saya kenal, karena beliau menyembunyikan namanya, maka saya tetap menyebutnya Ustadz Abu Zahra. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan amalnya dan memuliakan beliau. Yang kedua adalah tamjid. Jadi tamjid tidak lain kita sampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah sambil berdoa. Berdoa sependek apapun jangan pernah dimulai sebelum basmalah kemudian tamjid, puji Allah. Kata Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, setiap doa yang tidak ada tamjid sebelumnya adalah abtar atau terputus. Ya ada macam-macam ya, silahkan. Kalau saya biasanya yang sederhana saja, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tamjid. Alhamdulillahi walhamdu haqquhu kama yastahiquhu hamdan katsira. Itu tamjid. Dan tamjid-tamjid yang lain. Ini salah satu yang dicontohkan dari Biharul Anwar. Ya man huwa aqrabu ilayya min hablil warid, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, ya man huwa bil manzaril a'la, ya man laisa kamislihi syai'. Wahai Tuhan yang lebih dekat kepadaku dari urat leher, wahai Tuhan yang menghalangi antara manusia dan hatinya, wahai Tuhan yang ada pada pengawasan yang tertinggi, wahai Tuhan yang tidak ada sesuatu semisal dengannya. Kemudian berikutnya, berdoalah pada Allah seakan-akan kau melihatnya ini. Setelah kita basmalah, memuji Allah, jangan lupa bersalat pada kekasihnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau salawat-salawat yang lain. Ya da'imal fadli alal bariyah, ya basitol yadaini bil atiyah, ya sohibal mawahibis saniyah, sholli ala Muhammadin wa ali khairil warasajiyah, wa fil lana ya zal ula fi hadhil asiyah, misalnya ya. Imam Amirul Mukminin alaihissalam bersabda, setiap doa terhalang dari langit, sehingga disampaikan salawat bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian berikutnya bertawasul kepada Allah dengan nama Allah atau dengan orang-orang suci, akan mempercepat terkabulnya doa. Ya. Ini misalnya ya. Allahumma in kanat dzunubi qad akhlaqat wajhi indaka fa inni atawajjahu ilaika bin nabiyyika nabiyyi rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa alin wa Fatimah wal Hasan wal Husain wal a'immati alaihimussalam. Ya Allah, jika dosa-dosa aku telah mengusangkan wajahku di sisimu, maka sungguh aku menghadap kepadamu dengan nabimu, nabi kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan para imam alaihissalam setelahnya. Sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian berikutnya adabnya adalah mengaku dosa, mengikrarkan dosa-dosa. Ya, ini tadi sudah ya ini ya, ingkana junubi ini tawasul sekaligus mengaku dosa. Bisa juga menggunakan la ilaha illa anta inni kuntu minas zalimin, doa Nabiullah Yunus alaihissalam atau yang lain-lain. Nah kemudian ini tidak kalah penting, adabnya adalah rendah diri. Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, yang pernah saya kutip dari surat Ghafir ayat 60 ya, bahwa orang yang
Takabur itu bertentangan dengan bermunajat. Walaupun fisiknya bermunajat, kalau hatinya ada ketakaburan atau tidak ada kerendahan diri, berarti dia tidak berdoa. Jadi dengan tadarruk, dengan merendahkan diri pada Allah serendah-rendahnya, ya. Ini seperti misalnya yang diwahyukan Allah pada Nabiullah Musa alaihissalam. Wahai Musa, jadilah kamu orang yang takut, yang cemas, dan merasa risih. Takut, cemas, dan merasa risih apabila kamu berdoa kepadaku. Maka letakkanlah wajahmu ke tanah dengan anggota badanmu yang mulia, kunutlah di hadapanku dalam keadaan berdiri, dan munajatlah kepadaku dengan hati yang khusyuk lagi takut. Juga apa yang diwasiatkan Allah Azza wa Jalla pada Nabiullah Isa alaihissalam, wahai Isa, berdoalah kamu kepadaku seperti doa orang yang sedang dirundung sedih, yang tenggelam, yang tidak ada penolong baginya. Dan janganlah kamu berdoa kepadaku kecuali dengan merendahkan diri kepadaku. Dan hendaklah kekhawatiran kamu itu menyatu di dalamnya. Sebab apabila kamu berdoa dengan cara seperti itu, niscaya aku kabulkan. Ada sebuah bab khusus dalam buku Doa dan Kebahagiaan ini yang Ustaz Jalal membahas doa dan penderitaan, kalau nggak salah ya judulnya. Nah, ini ada khusus ya, berdoa dengan rendah hati itu ada ya, ada doa dan penderitaan. Jadi salah satu hikmah dari penderitaan itu ketika menderita, orang datang pada Allah dengan menderita, biasanya orang menderita itu rendah diri, hancur hatinya, menangis pada Allah. Nah, sedangkan kebanyakan manusia kalau nggak diuji dengan ujian yang dahsyat, kapan ia menangis pada Allah? Mudah-mudahan Allah mengaruniakan pada kita keadaan seperti para kekasih Allah yang menangis demikian panjang, yang sholat 1000 rakaat setiap malam, padahal sudah dijamin pada mereka itu surga Jannatun Naim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau berdoa, beliau mengangkat tangannya seperti orang miskin yang meminta makan. Ya, ada lagi cara lain, yaitu sholat 2 rakaat, kemudian baru berdoa. Ada ulama yang menganjurkan supaya ada pengabulan doa cepat itu sholat hajat, sholat hadiah 2 rakaat, dikirimkan pahalanya pada Sayyidah Zahra salamullah alaih, kemudian membaca salamun qawlan mir rabbir rahim 70 kali. Setelahnya berdoa, insya Allah Allah akan menerimanya. Ya. Nah, kemudian memilih waktu yang baik. Ini ada waktu-waktu yang dianjurkan, misalnya setelah menunaikan satu kewajiban, misalnya setelah sholat fardu, setelah melakukan kewajiban apapun ya. Saya setelah puasa berarti pas bukanya, sebelum buka itu luar biasa itu. Sebelum iftar ya, doa. Maka kadang-kadang orang doa buka puasa panjang. Dan hal-hal lain setelah melakukan kewajiban apapun ya. Misalnya Anda baru mentransfer uang untuk ibu Anda yang memang Anda nafkahi. Setelah mentransfer, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, atau sholat 2 rakaat dulu dan berdoa. Kemudian ada lagi, sebaik-baik waktu kamu berdoa pada Allah Azza wa Jalla adalah waktu sahur, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi 3 waktu yang padanya tidak terhalang doa, yaitu waktu setelah mendirikan sholat fardhu, waktu ketika turun hujan,
Ya. Kemudian yang ketiga, ketika muncul mukjizat Allah di buminya. Dan ada waktu-waktu lain tentunya. Seperti yang kita kenal malam mustajabah untuk doa itu Lailatul Gharra atau malam Jumat. Ya. Ada lagi berdoa pada Allah di saat ijab dan qabul, ya. Nah, kemudian berdoalah pada Allah seakan-akan kau melihatnya dan berbaik sangkalah pada Allah. Ya. Karena ana inda zonni abdi bi, aku menurut zon hambaku kepadaku, kata sebuah hadis qudsi. Kita menyangka Allah akan mengabulkan doa kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Ya, baik sangka pada Allah. Nah, kemudian berikutnya adalah ilhah. Ya man la yaskalu sam'un an sam'in wa ya man la yukallitu sa'ilun wa ya man la saya agak lupa itu ya, di doa takkid tiap hari itu ada ilhahul mulihin. Ya. Ilhah itu apa? Memohon dengan sangat dan terus-terusan, mendesak dan bersifat memaksa. Terus, jangan bosan. Hari ini kita berdoa seolah-olah belum dikabulkan, terus dengan lembut, dengan kita tetap yakin, terus ilhah. Allahumma filli wali walidaya wali jami'il mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Misalnya kita ingin diberi hati yang khusyuk, salat yang khusyuk, kok kayaknya belum dikabulkan, kita doa terus, ya Allah, ini kalau sebelum putus umurku saya nggak bisa salat khusyuk, ini bagaimana? Ya. Imam Bakir alaihissalam bersabda, sesungguhnya Allah benci kepada ilhah manusia yang disampaikan oleh sebagian manusia kepada sebagian yang lain dalam permintaan. Namun dia suka jika ilhah itu ditujukan kepada dirinya. Ya, jadi itu adalah bagaimana salah satu adab berdoa. Berdoalah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini baru itu ya. Karena seolah-olah engkau melihatnya, kalau kita belum merasa dilihat Allah, maka setidaknya kita merasa Allah melihat kita. Dan karena saat berdoa Allah melihat kita, maka kita harus berdoa dengan penuh adab kepada Allah. Pertama, jangan tolah-toleh kalau kata Ustaz Jalal. Hati kita jangan tolah-toleh. Kita bertawajuh pada Allah. Nah, kemudian ikutilah adab-adab. Tuntunan-tuntunan. Bacalah basmalah dulu. Pujilah Allah. Akui dosa. Bersalawat pada Nabi. Kita mencoba berdoa pada waktu-waktu yang baik. Kita berdoa dengan berbaik sangka pada Allah. Kita berdoa dengan menambah ketaatan pada Allah, membiasakan tiap habis sholat, habis puasa, habis melakukan sebuah kewajiban apapun, melakukan doa. Dan seterusnya. Nah, saya ingin melanjutkan sedikit ya, terkait dengan adab ini juga, karena kita menghadapi kekasih, maka kita berdoa dengan merayu. Bahasanya ya, seperti Nabi Ayub ini. Wa Ayyuba Ithnada rabbahu inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Setelah sakit sekian lama, Nabiullah Ayub ya, itu beliau cuma berdoanya itu sungguh ya, aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Bahkan di sini tidak ada kata-kata ya Allah sembuhkan aku, enggak. Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Demikian indah. Ya, kalau Nabiullah Ibrahim berdoanya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau engkau yang menimpakan sakit kepadaku, engkaulah yang menyembuhkanku. Wa idza maridtu, dan ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Sangat indah sekali. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam sangat lapar habis perjalanan demikian jauh menuju Madian,
beliau berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya. Ya Allah, Tuhanku, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Luar biasa. Itu diriwayatkan di kitab, dituliskan di kitab Sunan An-Nabi karya Allamah Tabatabai, mengutip di kitab lain bahwa saking laparnya Nabiullah Musa alaihissalam itu perutnya sampai hijau ya, karena sering makan rumput-rumputan. Nah, atau doa Nabiullah Yunus yang terkenal di dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Ya, tidak ada sama sekali di sini, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan paus, karena Allah Maha tahu. Tapi Nabiullah Yunus mengatakan, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Nah, saya ingin mengakhiri majelis ini dengan mengutip lagi ya, munajat yang manis dari Nabi Zakaria. Yang ini dengan adab-adab yang tadi kita pelajari ini, salah satu yang paling penting adalah baik sangka pada saat doa pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isnada rabbahu nidaan khafiyya. Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahanal asmu minni. Dia berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan kepalaku telah menyala dengan uban. Ini kalau bapak-bapak ibu-ibu cari di beberapa terjemahan, banyak yang mengatakan telah dipenuhi uban. Tapi saya mengutip dari tafsir Nurul Quran kalamah Kamal Fakih Imani ya, bahwa istilah isti'al berarti nyala api ketika ia berkobar dan menyebar. Jadi indah sekali kalimat yang digunakan Nabiullah Zakaria menunjukkan ketuaannya. Ya Tuhan, tulangku ini sudah lemah dan kepalaku ini telah menyala dengan uban. Ini kayak berpuisi ya, indah sekali. Dan perhatikan yang terakhir ini demikian dahsyat. Walam akum bidu'aika rabbis syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Nah, ini penyaksian bahwa Nabiullah Zakaria ini belum pernah tidak diijabah doanya, belum pernah kecewa. Nah, ini husnudzon pada Allah ini. Dan ini merupakan salah satu ayat yang dikutip dan dikupas sangat indah oleh Allahyarham. Jadi saya betul-betul menganjurkan para jamaah ini, pemirsa Majulah Ijabi TV yang mulia, terutama diri Al-Fakir sendiri, menghayati dan mungkin sering mengulang-ulang. Qala rabbi inni wahanal asmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Walam akum bidu'aika syaqiyya. Ya. Ini sungguh luar biasa sekali. Cerita Allahyarham Nabiullah Zakaria ini berdoa puluhan tahun untuk memperoleh anak ini. Tapi belum pernah kecewa dalam berdoanya ini. Nah, kalau dalam kitab ini disebutkan bahwa menurut Imam Baqir alaihissalam, antara doa Nabiullah Zakaria ini mempunyai anak sampai mendapatkan anak itu 5 tahun. Sampai Nabiullah Yahya alaihissalam lahir itu 5 tahun. Jadi demikian
dahsyatnya dialog cinta antara kekasih dengan kekasih. Sang kekasih pasti mengabulkan pada saat yang terbaik dan diberikan yang paling baik. Jadi demikian para hadirin semua, kembali pada apa yang diajarkan oleh Allah Yarham pada kita semua dalam melatih diri kita banyak-banyak menangis pada Allah melalui munajat. Mudah-mudahan melaluinya kita bisa merambah dari ego kita, menembus ego kita menuju kekasih. Kembali pada akhir dari majelis yang mulia ini, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua, kita kirimkan sebaik-baik Fatihah dan selawat pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para nabi, para anbiya, para solihin, pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan keturunannya dan leluhurnya dan para nabi, orang soleh, siddiqin, syuhada, ulama, al-mukhlisin wal mukhlasin bi Muhammadin wa ali tahirin. Ya, pula kepada seluruh kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita, terkhusus pada kedua orang tua kita, handai tolan kita, dan lebih khusus lagi kepada Allah Yarham beserta Ibunda Es Kartini, juga para guru, para jemaah kita yang sudah meninggalkan kita semuanya, juga Kang Imam Solihin bin Iris Wanda yang minggu kira-kira 10 hari lalu telah bergabung bersama para kekasih. Insya Allah ini adalah adik dari Ibu Es Kartini, paman dari Ustadz Miftah, Teh Feli, Gus Iqbal dan Gus Ilman dan Teh Ami, juga kepada sahabat Ustadz yang mendahului kita dari Sukabumi, Ustadz Iqmal Sudrajat bin Acim. Pada mereka semua Al-Fatihah, tasbihku, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.